Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama Siono Dwi Waluyo pada pembahasan ekonomi mikro dengan topik efek pendapatan dan substitusi. Beberapa waktu yang lalu atau pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana konsumen memaksimumkan utilitas dengan pendapatan yang dia miliki dengan melakukan pilihan konsumsi ya, untuk mendapatkan utilitas maksimum, yaitu diperoleh pada titik di mana ya, kurva indifferent menyinggung garis anggaran. Titik ini, pilihan ini akan memberikan kepuasan yang paling maksimum dengan anggaran income-nya. Untuk mendapatkan solusi titik ini, ya, solusinya kita telah tahu bahwa yang disebut namanya equimarginal, yaitu MUX dibagi MUY sama dengan PX dibagi PY, atau MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi PY. Kita akan pelajari bagaimana nanti seandainya anggarannya ini berubah. Ya, bagaimana kalau harganya berubah? Apa dampaknya terhadap pilihan konsumen ini supaya utilitasnya maksimum. Baik. Oke, fungsi permintaan kalau hanya dua barang itu secara sederhana ditulis ya, jumlah pilihan X tadi, ya, jumlah X-nya yang sebelumnya tadi adalah X sama dengan ya, pilihannya fungsi dari PX dan PY serta income. Kita masih mengabaikan yang faktor-faktor lainnya, seperti selera kita nggak bahas. Untuk penyederhanaan saja, untuk bisa nanti digambarkan. Ya. Jadi faktor-faktor selain PX, PY, dan I sementara dianggap konstan dulu. Ya, supaya nanti bisa digambarkan efeknya. Efek perubahan pendapatan. Jadi X-nya nanti pilihan yang memberikan kepuasan maksimum itu tergantung pada PX, PY, income, anggaran. Demikian juga Y-nya pilihannya ya itu tergantung pada PX, PY, dan income. Maksudnya X dalam kurung PX, PY itu ya maksudnya itu fungsi dari nilai X-nya nanti berapa jumlah X-nya tergantung pada PX, PY, dan income. Jumlah Y-nya juga demikian tergantung PX, PY, dan income. Baik. Jadi pilihan X bintang dan Y bintang tadi memberikan kepuasan atau utilitas maksimum. Oke. Di sini harga PX dan PY itu disebut namanya variabel eksogen, yaitu variabel yang tidak bisa dikendalikan atau dikontrol oleh individu, oleh seseorang. Ya, jadi harga itu ditentukan oleh penjual, gitu ya. Dalam hal ini pembeli tidak bisa menentukan atau mengontrol harga. Baik. Sedangkan pendapatan itu disebut namanya variabel endogen. Karena pendapatan individu dia sendiri yang kontrol, gitu ya. Bisa mengontrol pendapatan. Jadi disebut namanya variabel endogen. Nah, pilihan yang optimal yang memberikan kepuasan maksimum kalau ada N barang, berarti kan baru cuma dua, X sama Y. Seandainya ada N barang, ya, N komoditas. Jadi ada X1, kalau XY
terbatas ya cuma 2 ya. Kalau 3 X, Y, Z. Kalau 4 sulit ya. Nah, lebih mudah dinotasikan X-nya itu X1, X2 sampai Xn. Kalau 2 cuma bisa ganti X1 dengan X2 dengan Y. Kalau 3, X3-nya dengan Z. Nah, kalau 4 report ya, jadi dinotasikan aja X1, X2, Xn. Oke, semuanya ini nanti permintaannya, fungsinya tergantung pada harga dan income. Misalnya X1, ya X1 tergantung pada harga, ya harga 1, harga 2, dan seterusnya sampai harga N. Tergantung juga pada income. Demikian juga X2, X3, dan seterusnya sampai ke Xn. Artinya, ya permintaan barang ke X ke Y itu ya tergantung pada P1, P2 sampai Pn serta income. Baik ya. Oke. Ada istilah lain namanya homogenitas ya. Jika semua harga dan pendapatan berubah, jadi kalau dengan rasio yang sama, perubahannya itu sama. P-nya berubah, misalnya P-nya naik atau turun. Tapi naik atau turunnya rasionya sama. Income-nya juga demikian. Maka jumlah barang yang diminta tidak akan berubah. Kenapa? Karena kendala anggarannya tidak berubah. Ya. Oke, jadi yang disebut namanya homogenitas itu begini. Misalnya ada fungsi, ya, jumlah X tergantung pada harga P1, P2, Pn. Ini permintaan barang X ke Y ya. Ya, sama dengan, nah harga baru itu misalnya harga baru P1 itu T kali P1. Harga baru P2 menjadi T kali P2. Terus sampai income pun juga T kali I yang lama. Maka permintaan yang baru ini sama dengan permintaan yang lama. Ya. Yang baru sama dengan yang lama, tidak ada perubahannya, disebut namanya homogen dengan derajat 0. Ya, sebagai gambaran ilustrasi misalnya begini. Ini harganya X adalah 10, Y harganya 20, income-nya 1000. Berarti anggarannya 10X ditambah 20Y, ya ini ditambah 20Y ya, ditambah 1000, sama dengan 1000. Misalnya harga dan income naik 2 kali lipat, jadi semuanya naik 2 kali lipat. Dengan demikian harga yang baru adalah 2 kali 10. Naik 2 kali kan? 2 kali 10, 20. Ya, harga yang baru Y 2 kali 20, 40. Ya. Income-nya juga naik 2 kali lipat, 2 kali 1000, 2000. Ini untuk mengilustrasikan tadi ya, homogen berderajat 0. Artinya berderajat 0 itu tidak ada perubahan. Ya. Oke, anggaran yang baru menjadi, ini anggaran yang baru, 20X ditambah 40Y sama dengan 4000. 2000 ya, sorry. Ini 2000. Nah, oke, ini menjadi 2000. Oke. Ya, anggaran baru ya. 20X ditambah 40Y sama dengan 2000. Nah, ini ekuivalen dengan kalau dibagi 2 ya. 10X 20Y 1000. Ini sama dengan anggaran yang lama. Gitu. Jadi tidak ada perubahannya, ya, permintaan yang baru maupun yang lama. Ini namanya disebut fungsi permintaan itu homogen dengan derajat 0. Ya, dalam hal harga dan income. Harga X dan Y dan income. Baik. Misalnya ini ya, ada ilustrasi fungsi permintaan untuk fungsi utilitasnya Cobb Douglas. Ya, ingat yang Cobb Douglas ya, dulu yang Cobb Douglas dinyatakan dengan U sama dengan X pangkat alfa, Y pangkat beta. Ya. Apalagi kalau alfa tambah beta sama dengan 1. Gitu ya.
Budgetnya adalah PX kali X ditambah PY kali Y sama dengan I. Solusinya, ingat ya, solusinya adalah untuk X-nya sama dengan pangkatnya ini alpha dikali I, income-nya dibagi alpha tambah beta dibagi PX. Ini shortcut-nya ya. Sedangkan pilihan Y-nya adalah jumlah Y yang memberikan kepuasan maksimum atau utilitas maksimum adalah pangkat Y beta dikali income-nya dibagi alpha tambah beta dikali harga Y, PY. Oke, misalnya ilustrasinya ya. Fungsi utilitasnya berbentuk kop Douglas yaitu X pangkat 0,3, Y-nya pangkat 0,7. Nanti kita praktekkan yang ini ya. Ya, yang ini ya. Maka ya, X-nya fungsi permintaan yang bagi individu ini adalah ya alpha X pangkat alpha, alpanya 0,3 jadi 0,3 kali I, income-nya dibagi alpha tambah beta 0,3 tambah 0,7 itu 1 ya 1 kali PX. Y-nya berarti pilihannya adalah Y-nya itu ini pangkatnya kan 0,7. Berarti Y-nya 0,7 dikali income-nya I dibagi alpha tambah betanya 1 ya dikali PY. Jadi 0,7 I dibagi PY. Ini namanya fungsi permintaan untuk Y. Fungsi permintaan individu untuk komoditas Y. Ini untuk komoditas X. Oke. Jadi kalau fungsi Douglas mudah ya. Ada shortcut-nya untuk mendapatkan fungsi permintaannya. Baik. Nah, sekarang seandainya ada perubahan pendapatan. Oke. Apa yang terjadi terhadap pilihan komoditas yang memaksimumkan kepuasan atau utilitas bagi individu itu kalau ada perubahan pendapatan. Oke. Kenaikan pendapatan akan menyebabkan garis anggaran bergeser sejajar keluar ya ke arah kanan ya. Kalau ini saya gambarkan ini adalah garis anggarannya. Kalau pendapatannya bertambah dia akan bergeser ke kanan terus. Nah, ke kanan ya, bergeser. Oke, apa yang terjadi kan yang selanjutnya karena solusinya PX dibagi PY itu tidak berubah. Ingat ya, solusinya MUX per MI MUY sama dengan PX dibagi PY. PX dibagi PY itu tidak lain adalah MRS yang tadi MUX dibagi MUY. Jadi tetap karena yang berubah hanya pendapatan, PX sama PY-nya tidak berubah ya. Tetap konstan. Jadi kepuasannya menjadi meningkat ya. Jadi ini kepuasannya menjadi meningkat. Tadinya kepuasannya di sini di titik A katakan ya. Karena ada baru, ini anggaran baru, maka kepuasannya meningkat dari A ke B gitu ya. Pendapatannya meningkat lagi, nah, jadi meningkat juga kepuasannya. Jadi dengan pendapatan meningkat, maka konsumen atau individu dapat meningkatkan utilitasnya atau kepuasannya. Ya, utilitas menjadi meningkat. Baik. Oke. Kenaikan pendapatan. Jika jumlah X dan Y meningkat dengan meningkatnya pendapatan, maka barang X dan barang Y adalah disebut namanya barang normal. Jadi begini, barang normal itu adalah kalau seseorang itu pendapatannya meningkat, maka konsumsinya juga meningkat. Jadi istilah lain permintaannya juga meningkat. Kalau income naik, individu akan meningkatkan konsumsi. Itu namanya disebut barang normal. Jadi kalau income naik, maka konsumsi juga meningkat. Ya, contoh ini. Ya, ini pilihannya di A. Kalau pendapatannya meningkat, kita lihat menjadi B. Di titik B ini, baik jumlah X maupun jumlah Y-nya meningkat daripada titik A. X-nya berubah ke kanan, Y-nya berubah ke atas. Jadi X maupun Y bertambah. Pada saat income naik, individu memilih konsumsi X dan Y lebih banyak. Itu barang normal. Kalau pendapatannya meningkat lagi, ya meningkat lagi. Jadi X maupun Y-nya
meningkat. Jadi itu namanya X dan Y-nya disebut barang normal. Oke. Nah, sebaliknya kalau pendapatan meningkat itu konsumsinya menurun, itu barang itu disebut namanya barang inferior. Sekali lagi, barang inferior itu adalah barang yang kalau pendapatannya meningkat malah mengurangi konsumsinya, mengurangi permintaannya. Itu disebut barang inferior. Misalnya, seseorang memiliki pilihan ya seperti ini. Sehingga di titik A ini kepuasannya maksimum. Oke, seseorang pendapatannya meningkat, ini meningkat. Berarti pendapat garis anggarannya ke kanan, tetapi X-nya itu malah berkurang nih. Titik B itu kalau ditarik ke bawah itu berkurang. X-nya berkurang, Y-nya nambah. Ya, Y-nya nambah. Ini Y-nya tadinya kan segini. Sekarang nambah segini. Oke. Di titik B Y-nya nambah, tapi X-nya berkurang nih. Berkurang dikit. Pendapatannya meningkat lagi gitu ya. Ya, ini harganya. X-nya berkurang, Y-nya nambah. Maka barang X itu disebut namanya barang inferior. Yaitu barang yang kalau pendapatannya meningkat, ya jumlah yang dibeli berkurang. Ya namanya X-nya barang inferior, Y-nya barang normal. Y-nya normal, X-nya inferior. Karena X-nya berkurang terus. Naiknya pendapatan mengurangi konsumsi X. Tapi konsumsi Y-nya nambah. Ya, itu namanya X-nya inferior, Y-nya normal. Kalau kenaikannya itu melompat jauh, ya nanti didahului lagi, itu disebut namanya barang lux atau barang mewah. Baik. Apa yang terjadi kalau sekarang harga yang berubah? Kalau tadi pendapatan ya, dampak dari pendapatan itu ada istilah baru namanya ada barang normal, barang inferior. Sekali lagi, barang normal itu kalau pendapatannya meningkat, ya jumlah barang yang dikonsumsi meningkat juga. Sebaliknya, kalau pendapatannya meningkat, konsumsinya malah berkurang, namanya barang inferior. Baik. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau harga yang berubah? Oke, perubahan harga akan membuat kemiringan garis anggaran berubah. Tentu kalau kemiringannya berubah, PX per PY-nya berubah, MRS juga berubah. Gitu ya. Apabila harga berubah akan memberikan dua efek. Ya, jadi perubahan harga itu akan memberikan dua efek, yaitu namanya efek substitusi dan efek pendapatan. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Jika individu bertahan pada kurva indiferen yang sama ketika harga berubah, jadi ini seseorang itu pada umumnya orang itu tidak mau berubah dari status quo. Ya, jadi dia ingin mempertahankan pada posisi itu terus ya, gitu ya. Jadi pada kurva indiferen yang sama. Maka pilihan yang optimal akan berubah karena MRS juga berubah. Ya, harus sama dengan rasio harga baru, PX dibagi PY yang baru. Ini disebut namanya efek substitusi. Oke. Kalau perubahan harga akan menyebabkan pendapatan individu secara real juga berubah. Jadi kalau harga berubah, kan pendapatan realnya, pendapatan nominalnya sama, tapi pendapatan realnya menjadi berubah. Contoh, kalau harga naik, seolah-olah menjadi miskin. Kenapa? Karena income-nya tetap, ya barang yang dibeli menjadi berkurang. Sebaliknya, kalau harga turun, seolah-olah menjadi kaya, income realnya bertambah. Dibelikan barang yang sama, duit yang sama, karena harga turun menjadi lebih banyak. Ya. Oke, sekali lagi, perubahan harga akan menyebabkan income individu secara real berubah. Sehingga individu itu akan menetapkan pilihannya pada kurva indiferen yang baru. Sebagai namanya disebut efek pendapatan. Oke, supaya lebih ringkas, lebih jelas, bisa dijelaskan dengan kurva seperti ini. Oke, pilihannya adalah pilihan sehingga konsumen atau individu memperoleh kepuasan maksimum ada di titik A. Titik A ini ya, dengan jumlah Y sama dengan di sini Y bintang, ini X bintang. Seandainya harga X turun,
harga X turun ya, uangnya tetap, income-nya tetap. Maka garis anggarannya akan berubah ke kanan. Karena kalau dibelikan jumlah Y semua, maka Y-nya tetap. Karena income-nya tetap, harga Y tetap. Yang berubah hanya harga X. Harga X turun, maka kalau dibelikan X semua akan dapat lebih banyak X-nya. Sehingga anggaran yang baru seperti ini. Oke, maka pilihannya adalah ada di titik ini. Kita geser terus kurva indifferentnya sehingga menyinggung garis anggaran yang baru titik B ini. Jadi kalau harga turun akan menyebabkan peningkatan kepuasan di titik yang baru ini. Oke, titik baru ini adalah total kenaikan konsumsi X. Ini totalnya. Oke. Sekarang total kenaikan itu kita disebabkan ada dua efek tadi. Namanya efek substitusi dan efek pendapatan. Ya. Jadi kalau harga X turun, yang lainnya tetap ya. Istilahnya disebut namanya ceteris paribus. Yaitu selain harga X dianggap tetap. Apa selain harga X? PY, ya, harga Y dan income itu dianggap tetap. Oke. Mengapa yang lain-lain tidak dibahas seperti selera, macam-macam gitu ya? Karena supaya bisa digambar saja. Oke, ini perubahan pendapatan, ya perubahan harga dengan jumlah pendapatan tetap tadi ya. Oke. Baik. Ya, sekarang kalau harga turun ini tadi kan ya. Ya, saya ulangi. Ini ada perubahan ya, perubahan garis anggaran. Oke, anggarannya akan berubah. Oke. Seolah-olah sekarang pada kurva yang sama, jadi seseorang itu ingin mempertahankan tingkat kepuasan pada semula ini, status quo. Maka seolah-olah kita tarik garis anggaran yang baru tadi, sejajar dengan yang sebelumnya, kita garis ini, kita tarik garis. Kita singgungkan dengan kurva indifferent. Akan diperoleh titik ini. Ya, titik ini. Maka titik C ini. Ya. Dari A ke C itu disebut namanya efek substitusi. Nah, ini disebut namanya efek substitusi. Jadi dengan kurva indifferent yang lama, yang sama, kita tarik garis anggaran yang baru yang sejajar dengan anggaran yang baru ini. Ya, sehingga menyinggung garis kurva indifferent yang lama itu titik baru ini. Jadi perubahan dari A ke C itu namanya disebut efek substitusi. Ya, jadi ada kecenderungan orang itu kalau ada perubahan harga akan melakukan penggantian ya atau penggantian konsumsi atau substitusi. Baik. Jadi individu akan mensubstitusikan barang X dengan barang Y karena barang Y itu relatif menjadi lebih murah. Ya, dibandingkan karena barang X naik berarti lebih mahal. Gitu ya, itu namanya substitusi. Jadi kalau harga X naik, ya dialihkan anggarannya untuk menambah konsumsi barang Y. Oke, namanya disebut efek substitusi. Baik, sekarang kita lihat efek pendapatannya. Kita lihat efek substitusi dari A ke C ya, efek substitusi. Efek income terjadi karena real income-nya berubah ketika harga X juga berubah. Kalau harga turun, seolah-olah menjadi lebih kaya, bisa membeli lebih banyak. Oke, jadi efek income itu adalah perubahan jumlah konsumsi akibat berubahnya efek income tadi, seolah-olah ya. Jadi ini garisnya garis anggaran baru ini ya. Ini garis anggaran baru yang tadi. Ya, jadi perubahan efek income itu adalah perubahan dari C ke B. Itu disebut namanya efek income. Oke, ini efek income. Baik, jadi jika X adalah barang normal, kalau barang normal ya, seseorang akan beli barang lebih banyak karena real income-nya menjadi naik. Ya, karena harga turun, jumlah barang yang akan dibeli bisa lebih banyak. Sebab namanya efek income. Dengan demikian, kalau harga naik bagaimana? Kalau harga naik, kalau harga naik nih, ini semula di sini semula. Titik A ini. Karena harga naik, garis anggarannya
bergeser ke dalam, ini ke dalam. Karena jumlah X yang dibeli menjadi lebih sedikit karena harga X naik. Harga Y tetap, income tetap. Berarti jumlah yang dibeli X-nya menjadi berkurang. Pilihannya menjadi di B. Bagaimana menentukan efek substitusinya? Kita tarik garis yang sejajar dengan B ini, ya dengan garis anggaran yang baru yang melewati B ini, ya kita tarikkan ke garis individu sini. Apa namanya kurva indifferent yang lama. Kita tarikkan garisnya. Jadi kita tarikkan garisnya. Oke. Kita tarik garis, ya. Dapat jadi efek substitusi itu adalah perubahan X dari A ke C. Nah, ini namanya disebut efek substitusi. Efek pendapatannya berarti dari titik C ke B. Jadi mengurangi kalau barangnya normal ya. Jadi akibat kenaikan harga maka X-nya akan berkurang. Berkurangnya itu totalnya dari A ke B tapi dipisah menjadi dua sebagai efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusinya dari A ke C ya dan efek pendapatannya atau efek income-nya dari C ke B. Total perubahannya adalah dari A ke B. Baik. Perubahan harga barang normal. Ingat ya, jika barangnya normal, perubahan harga akan memperkuat efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi kedua-duanya akan memperkuat. Ya. Maksudnya memperkuat itu searah. Ya, searah. Apabila harga turun, kedua efek tersebut akan meningkatkan jumlah permintaan. Tadi ya, kalau ini mengurangi. Kalau sebelumnya ini, yang ini meningkatkan. Ya, ini mengurangi. Oke, makin ke kiri ya. Kalau tadi harga turun ke kanan. Oke. Jadi disebut namanya saling menguatkan itu. Ini saling menguatkan. Ya, semua bergerak ke kiri kalau ini naik. A ke C, C ke B. Jadi ke kiri semua. Itu namanya barang normal. Baik. Jadi kalau harga turun, efek tersebut akan meningkatkan jumlah permintaan. Kalau harga naik, kedua efek tersebut akan mengurangi jumlah permintaan. Keduanya, kalau yang naik tadi harga naik, harga X naik, efek substitusi maupun efek pendapatan akan mengurangkan konsumsi barang. Baik. Bagaimana kalau barangnya inferior? Perubahan harga itu bagaimana dampaknya? Untuk barang inferior, ingat ya, barang inferior tadi apa? Kalau pendapatannya naik, dia malah berkurang. Ya, mengurangi konsumsi. Kalau pendapatannya turun, dia malah meningkatkan konsumsi. Itu namanya satu, nanti ada istilahnya paradok ya. Aneh ya, pendapatan turun tapi malah meningkatkan jumlah pembelian gitu ya. Oke. Apabila harga naik, efek substitusinya mendorong pengurangan jumlah barang yang diminta, tapi efek pendapatannya sebaliknya. Itu kalau barang inferior. Jadi barang inferior itu kalau pendapatannya, ya kalau harganya nih, kalau harga naik. Kalau barang normal kan harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Kalau ini tidak. Kalau harga naik, dia permintaannya malah menambah. Apa penambahannya? Yaitu efek substitusinya terjadi pengurangan jumlah barang yang diminta, tapi efek pendapatannya tidak. Dampak pendapatannya karena harga naik seolah-olah pendapatan turun. Pendapatan turun itu akan meningkatkan jumlah konsumsi kalau barangnya inferior. Tanda petik barang-barang yang rendahan lah ya. Itu namanya barang inferior. Oke, kalau di kita apa ya barang inferior itu? Katakanlah dulu misalnya ketika sebelum bekerja, sebelum punya pendapatan, duit masih pas-pasan. Bayangannya nanti kalau makan yang enak-enak. Sementara sekarang makannya pas-pasan kalau misalnya saat di kos. Ya. Barang makannya pas-pasan. Sudah bercita-cita nanti kalau punya uang akan meningkatkan meningkatkan konsumsi, meningkatkan puasanya dengan membeli yang enak-enak gitu ya. Sampai titik tertentu, iya betul itu meningkatkan peningkatnya duit yang dipunyai,
ya, barang-barang yang dibeli menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak. Tapi pada saat tertentu, meskipun pendapatannya naik, dia akan mengurangi malah. Ya, contoh tahu tempe misalnya ya, ilustrasi. Bagi yang normal-normal tahu tempe itu kalau naik pendapatan nggak mau gengsi makan tahu tempe. Tapi bagi seperti saya begitu, sudah banyak yang harus dikontrol, ya kembali lagi naiknya pendapatan pun itu tidak menambah konsumsi tapi malah back to basic lagi kayak dulu lagi gitu ya. Itu namanya efek apa barang inferior. Baik. Kalau harga turun sebaliknya efek substitusi akan mendorong jumlah barang yang diminta itu meningkat tetapi efek pendapatannya sebaliknya. Oke. Ini kalau ini disebut namanya paradox event. Ya, nama orangnya event itu. Jika efek pendapatan karena perubahan harga cukup kuat, terdapat hubungan positif antara jumlah barang yang diminta dengan harga. Ini yang disebut namanya paradok. Kenaikan harga cenderung menyebabkan real pendapatan berkurang. Tapi pendapatan yang berkurang itu, ya, penurunan pendapatan menyebabkan meningkatnya jumlah barang yang diminta. Karena barangnya inferior. Ya, jadi meningkatkan jumlah barang yang diminta. Aneh ya, pendapatannya turun tapi konsumsinya meningkat. Ya. Ini barang-barang inferior. Orang yang kalau punya pendapatan tadinya mampu membeli, tapi kalau pendapatan naik malah dia ganti yang lebih baik. Ya. Baik, ya. Itu kira-kira yang kaitannya dengan efek pendapatan dan efek substitusi. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih.